Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulinda, kelas 11 ATPH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja lapangan yang berjudul Budidaya Tanaman Kangkung Darat atau Ipomea reptaspoir. Selanjutnya, latar belakang tanaman kangkung. Tanaman kangkung merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak ditanam oleh petani dengan skala kecil maupun besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Komoditas sayuran sangat penting dibudidayakan karena merupakan komoditas yang memiliki potensi unggul sebagai bahan makanan dalam memenuhi gizi masyarakat. Selanjutnya, sejarah singkat kangkung darat. Kangkung berasal dari India, kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung termasuk suku Convolvulaceae atau keluarga kangkung-kangkungan. Kangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat yang memberikan hasil dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih. Selanjutnya, klasifikasi tanaman kangkung. Yang pertama, kingdom plantae atau tumbuhan, subkingdom Trachobionta atau tumbuhan berpemburu, superdivisi Spermatopia atau tumbuhan berbiji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau tumbuhan dikotil, subkelas Asteriadae, ordo Solanales, famili Convolvulaceae atau suku kangkung-kangkungan. Selanjutnya, morfologi tanaman kangkung. Yang pertama, akar. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dengan cabang-cabangnya banyak menyebar ke berbagai arah. Kangkung sendiri merupakan salah satu tanaman yang waktu tumbuhnya tergolong lama. Akar kangkung sendiri dapat menembus kedalaman tanah hingga 60-100 cm dan dapat pula melebar secara horizontal hingga mencapai jarak 150 cm, terutama untuk jenis kangkung air. Yang kedua, batang. Pada tanaman kangkung, batangnya memiliki bentuk yang bulat dan berlubang, serta banyak sekali mengandung air, sekalipun pada jenis kangkung darat. Sifat dari batang tanaman ini berbuku-buku, dan dari buku-bukunya inilah biasanya keluar akar serabut yang bisa berwarna putih atau coklat tua. Pada batang tanaman kangkung juga memiliki percabangan yang sangat banyak, dan setelah tumbuh lumayan lama, batangnya tanaman umumnya akan menjalar, terutama pada kangkung air, sedangkan untuk kangkung darat umumnya tumbuh tegok seperti tanaman darat lainnya. Yang ketiga, daun. Tangkai daun pada tanaman kangkung terletak pada bagian buku-buku batangnya. Pada bagian ketiak daun kangkung ini terdapat mata tunas, yang mana mata tunas ini bisa tumbuh menjadi percabangan baru. Umumnya, bentuk tanaman kangkung adalah meruncing, seperti jenis kangkung darat. Namun, ada pun yang tumpul layaknya kangkung air. Pada bagian permukaan atas, daun memiliki warna hijau tua, sedangkan untuk bagian permukaan bawahnya memiliki warna hijau muda. Daunnya sendiri memiliki warna hijau keputih-putihan. Yang keempat, bunga. Secara umum, bunga yang dimiliki tanaman kangkung bentuknya menyerupai bentuk trompet. Pada mahkota bunganya memiliki warna putih dan merah. Yang kelima, buah. Tanaman kangkung juga memiliki buah dengan bentuk opal dan memiliki 3 butir biji di bagian dalamnya, seolah-olah buahnya itu menempel pada bijinya. Ketika masih berusia muda, buah kangkung memiliki warna hijau dan akan berubah menjadi hitam ketika sudah memasuki usia tua. Buahnya sendiri memiliki usia yang tidak lama dan cenderung berukuran kecil, hanya sekitar 10 mm. Yang keenam, biji. Untuk biji atau benih kangkung memiliki bentuk yang bulat dan bersegi-segi. Warna dari bijinya coklat kehitam-hitaman ketika sudah tua dan memiliki warna hijau pada saat usia muda. Biji pada tanaman kangkung ini termasuk pada jenis dikotil atau biji berkeping dua. Untuk jenis kangkung darat, biji tanaman ini berfungsi sebagai alat perbanyakan tanaman yang dilakukan secara generatif. Selanjutnya, waktu dan pelaksanaan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan atau prakerin dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021 sampai 5 Mei 2021 di SMK Negeri 1 Pagelaran, tepatnya di Jalan Pasir Pari, Desa Sindarkerta, Kecamatan Pagelaran, Cianjur.
Selanjutnya, teknik budidaya kangkung darat. Yang pertama, pengolahan lahan. Lahan digemburkan menggunakan kultivator, cangkul, buat bedengan dengan lebar 1 meter, panjang 10 meter, dan jarak antar bedengan 50 cm dengan membuat solokan dan tinggi 40-50 cm. Pada permukaan bedengan ditambahkan media campuran yaitu kompos 40 kg, Ponska 750 gram, dolomit 2 kg, dan SP36 4 gram. Yang kedua, pemasangan mulsa. Mulsa plastik sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk menghambat tumbuhnya gulma, menjaga tanah agar tidak erosi, menjaga struktur tanah agar tetap baik, dan menjaga kelembaban tanah. Yang ketiga, pelubangan mulsa. Pelubangan ini berfungsi sebagai lubang udara sekaligus bisa sebagai tempat pemberian pupuk susulan. Yang keempat, penanaman. Sebelum dilakukan penanaman, sebaiknya terlebih dahulu membuat pelubangan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan dengan cara ditugal yang berjarak 30 cm sedalam 5 cm. Setiap lubang diisi 5-6 biji. Kemudian lubang ditutup dengan cara disapu. Yang kelima, perawatan. Yang pertama, penyiangan. Penyiangan dilakukan supaya tidak ada persaingan dalam pengambilan ruang lingkup antara kangkung dan gulma, persaingan cahaya matahari, unsur hara dan air, penurunan produksi dan mutu hasil. Penyiangan tidak ada aturannya karena dapat dilakukan kapan saja. Yang kedua, penyiraman. Selama tidak ada hujan, perlu dilakukan penyiraman. Penyiraman gunanya untuk mencegah kangkung terhadap kekeringan karena tanaman kangkung membutuhkan banyak air dalam pertumbuhannya. Penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan bagi tanaman kangkung terdiri dari pupuk dasar, yaitu pupuk kandang dan Ponska, yang diberikan seminggu sebelum tanam atau setelah selesai pembuatan bedengan. Pupuk urea diberikan umur 14-15 hari atau 2 minggu setelah tanam, dengan dosis 7 gram atau sekitar setengah sendok makan per 2 lubang tanam. Sebelum pemupukan, dilakukan pelubangan di pinggir tanaman kangkung dengan menggunakan pelong atau pelubang. Yang keempat, pengendalian OPT. Hama yang sering menyerang tanaman kangkung antara lain ulat gerayak, kutu daun. Sedangkan penyakit yang menyerang kangkung darat adalah karat putih dan hama bekicot. Upaya ramah lingkungan adalah dilakukan dengan cara pembuatan perangkap hama. Pengendalian penyakit pada tanaman kangkung dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan larutan insektisida. Yang kelima, pemanenan. Pemanenan pada tanaman kangkung dapat dilakukan apabila kangkung sudah mencapai usia 30-40 hari. Ciri-ciri tanaman kangkung siap panen yaitu batangnya telah memanjang sekitar 20-25 cm dan daunnya cukup besar. Yang keenam, pasca panen. Tanaman kangkung yang sudah dipanen ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa yang kita dapat dari hasil panen tersebut. Apabila kangkung sudah ditimbang, lakukanlah pemilihan atau sortasi dan seleksi, yaitu dengan memisahkan ujung-ujung batang kangkung yang daunnya rusak atau busuk dan memilih hasil panen yang baik. Setelah sortasi dan seleksi, kemudian dalam mengikat kangkung yang telah dipilih sebelumnya dengan menggunakan solasi khusus. Setiap ikatan bisa tergantung dengan besar atau kecilnya kangkung. Seperti untuk kangkung yang berukuran besar bisa sampai 25 batang saja perikatnya. Sebaliknya, jika kangkung yang berukuran kecil bisa sampai 30-35 batang perikatnya. Selanjutnya, analisis usaha tanaman kangkung. A. Biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dengan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. B. Biaya produksi berdasarkan break-even point atau BEP. Terdapat 2 jenis yaitu, yang pertama, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan sekali dalam 1 kali produksi. Yang kedua, biaya variabel. Variable cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku. Selanjutnya, biaya produksi. Kompos, SP36, mulsa, dolomit, Ponska, dan bensin dibagi menjadi 3 komoditas dan ditambah dengan bibit, insektisida, fungisida, dan urea. Maka total biaya produksi atau TC menjadi Rp92.566. Jadi, TP total cost sama dengan TPC sama dengan Rp Rp92.566.
Selanjutnya, hasil panen yang didapatkan. Panen budidaya tanaman kangkung dibagi menjadi dua siklus, diantaranya siklus ke-1 6,1 menjadi 14 ikat, siklus kedua 9,06 menjadi 18 ikat. Jadi, hasil panen yang didapatkan dari kedua siklus tersebut seberat 15,16 kg. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh. Jika berdasarkan hasil panen di atas, maka diperoleh dengan siklus ke-1 Rp 28.000, siklus kedua Rp 36.000. Keterangan, kangkung tersebut dijual dengan harga 2.000 per ikat. Jadi, pendapatan yang diperoleh sama dengan Rp 64.000. Kemudian, untuk mengetahui perbandingan antara siklus ke-1 dan kedua dengan menggunakan rumus biaya marginal. Biaya marginal yaitu perubahan jumlah pendapatan akibat perubahan suatu unit yang dihasilkan. MC sama dengan 36.000 dikurangi 28.000 sama dengan min 27.969 rupiah. Selanjutnya, menentukan benefit, cost, dan rasio. Untuk menentukan benefit, cost, dan rasio, terlebih dahulu mengetahui estimasi panen jika dilakukan sampai selesai. Untuk kangkung, itu estimasinya 5 kali panen. Namun, berdasarkan di lapangan bahwa panen yang didapatkan hanya 2 kali panen karena terbatas oleh waktu yang telah ditentukan, yang menyebabkan hasil perolehan pendapatan tidak akan dapat menutupi biaya produksinya. Selanjutnya, keuntungan. Pendapatan dari hasil penjualan tidak dapat menutupi biaya produksinya yang menyebabkan kerugian karena hanya 2 kali panen dengan pendapatan sebesar 64.000, sedangkan TC Rp 92.566 rupiah. Laba sama dengan 64.000 dikurangi 92.566 rupiah sama dengan Rp min 28.566 rupiah. Berarti kerugiannya sebesar Rp min 28.566 rupiah. Setelah itu, untuk mengetahui kelayakan sebuah usaha dapat menggunakan rumus R atau C rasio, yaitu R atau C rasio sama dengan 64.000 dibagi 92.566 sama dengan 0,69 dikali 3 kali panen sama dengan 1,38 dikali 92.566 rupiah sama dengan 127.741 rupiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa R atau C rasio banding 1 yang berarti mengalami kerugian karena hanya 2 kali panen. Selanjutnya, keuntungan berdasarkan estimasi panennya. Tetapi, jika berdasarkan estimasinya, maka hasil dari B atau C rasio di mana adalah keuntungan relatif yang didapatkan yaitu sebesar Rp 127.741 rupiah. Laba sama dengan 127.571 rupiah dikurangi 92.566 rupiah sama dengan Rp 35.005 rupiah. Maka R atau C rasio sama dengan Rp 1.378 rupiah. Maka dari hasil di atas, untuk nilai R atau C itu untung karena dari biaya produksi yang dikeluarkan dapat menghasilkan sebesar Rp 3.785 rupiah. Bisa dikatakan bahwa R atau C rasio banding 1, maka rasio atau selisih antara pendapatan yang sebenarnya dengan estimasinya adalah Rp 127.571 rupiah dikurangi 64.000 sama dengan Rp 63.571 rupiah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.